Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mata kuliah riset pemasaran reguler A. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat penelitian. Yang anggotanya yaitu Abdul Rizkianto dan Nanik Jayanti. Jadi di dalam hakikat penelitian itu ada ilmu pengetahuan yang kita dapat peroleh melalui 3 cara. 1. Pengalaman, 2. Penalaran, dan 3. Pendekatan ilmiah. Nah, setelah itu ada penalaran. Penalaran itu ada 2, deduktif dan induktif. Penalaran deduktif itu ada 3. Yang pertama, semua mahasiswa membayar SPP yang bisa disebut premis mayor. Yang kedua, Andi adalah salah satu mahasiswa, bisa disebut juga premis minor. Dan yang ketiga, maka Andi membayar SPP. Nah, itu kesimpulannya. Kalau penalaran induktif, ialah jadi seperti setiap kambing yang diamati ditemukan memiliki tanduk. Dan yang kedua, bisa disimpulkan bahwa setiap kambing bertanduk. Nah, jadi di sini ada penelitian. Penelitian itu suatu kegiatan yang menggunakan pendekatan ilmiah sebagai prinsip kerjanya, yang merupakan suatu proses pencarian kebenaran melalui prosedur ilmiah dan berdasarkan dukungan data. Di sini ada alur-alur proses penelitiannya. Bisa kita lihat di sini ada perumusan masalah, pengumpulan data, penafsiran data, analisis data. Setelah itu ada paradigma penelitian. Pengertian dari paradigma itu yaitu seperangkat keyakinan yang mendasar memadu tindakan-tindakan kita, baik kegiatan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Nah, kita bisa baca ada a set of assumptions, yaitu serangkaian asumsi. Nah, yang kedua itu beliefs, yaitu asumsi yang dianggap benar. Selanjutnya ada paradigma ilmu. Dalam paradigma ilmu ada positivisme yang kemudian itu disebut sebagai classical paradigm atau konvensionalisme. Yang kedua, critical theory. Setelah ini ada positivisme dan positivisme. Nah, jadi penjelasannya itu menempatkan ilmu sosial seperti ilmu-ilmu alam, yaitu suatu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deduktif logik dengan pengamatan empiris, yaitu guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa digunakan untuk memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Nah, setelah itu ada paradigma konstruktivisme. Ya, bisa kita sebut juga interpretatif. Nah, di sini ada saya jelaskan. Jadi dalam paradigma ini dia memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap social meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Selanjutnya ada critical theory.
Critical theory itu ialah mentrakrifkan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap the real struktur di balik ilusi atau kayak false need yang ditampakkan dunia materi, yaitu dengan tujuan membentuk kesadaran sosial agar memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupan. Selanjutnya yaitu ada paradigma yang berdasar paham positivisme dan post-positivisme. Selanjutnya berdasar paham konstruktivisme dan critical theory. Nah, di sini ada jenis penelitian berdasar paradigmanya. Ada 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan yang terakhir mixed method, yaitu gabungan kualitatif. Nah, di sini ada jenis penelitian berdasar tujuannya. Yang pertama ada basic research, itu penelitian dasar, dan yang kedua ada applied research, yaitu penelitian terapan. Nah, di sini ada jenis penelitian berdasar metodenya. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada ex post facto, yang ketiga ada korelasi, yang keempat ada survei, yang kelima ada case study, yaitu kita bisa sebut kualitatif. Nah, di sini ada jenis penelitian berdasarkan derajat eksplanasinya. Jadi ada 3, ada deskriptif, verifikatif, dan developmental. Jadi kesimpulannya ialah berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dari suatu permasalahan dengan cara yang sistematis dan logis, yang dapat melalui kajian empiris serta pengamatan menggunakan metode-metode ilmiah yang baik dan benar. Terima kasih.